قال الإمام الشعراني في كتاب التنبيه المختار رضي الله عنه وعنا وعنكم إلى أن قال وكان الزهري رحمه الله تعالى يقول: سألت الإمام مالكا عن الراسخين في العلم من هم؟ فقاله العاملون بالعلم وليس شيء أعز من العلم لأن صاحبه يحكم به على الملوك. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: من الناس عنده؟ فقال العلماء العاملون المخلصون. قيل له: فمن الملوك؟ قال: الزهاد في الدنيا. قيل له: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بعلمهم وعملهم ودينهم. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: العلماء سلوك الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: حياة العلم بالسؤال عنه والعمل به، وموته بتركهما. وكان عكرمة رحمه الله تعالى يقول: لا تعلموا العلم إلا لمن يعطي ثمنه. فقيل له: وما ثمنه؟ قال: أن يضعه العالم إلى من يعمل به. وكان سالم بن أبي الجعد رحمه الله تعالى يقول: اشترى لي مولاي ب300 درهم فاشتغلت في العلم، فما مضى على سنة حتى جاءني الغريب زائر فلم أفعله. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. وفي الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وفي الحديث أيضا: سيأتي على الناس زمان يكون عبادهم جهالا وعلماؤهم فساقا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من أفتى الناس في المشكلات من غير تربص ولا تأمل فقد عرض نفسه لدخول النار. وكان يقول: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi jawami wajillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bil Qur'an wa man anzalta alayhi al-Qur'an wa syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatihi wa qurbihi wa alaina ma hum fihi wa farrij quruba ummatin wa fa'il balaya anhum wal tuqbina wa bihim fi ma tajri bihi al-maqadir ya latif ya khabir. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir pengurus Masjid Miftahul Huda, serta segenap jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih kumpulkan kita ada di satu majelis yang insyaallah kita yakin penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dengan berkah majelis ini semua doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat kita semuanya dunia akhirat mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Muqtadim, beliau menceritakan Ibn Wahab rahimahullah pernah bertanya kepada
ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm man, siapa itu orang ar-rasikh yang mantap di dalam ilmu. Maka beliau Imam Malik pun menjawab, orang yang mantap dalam ilmunya itu adalah al-amiluna bil ilmi, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan cuma sekedar mengumpulkan banyak ilmu, tapi mengamalkan ilmu tersebut. Itu orang yang mantap di dalam keilmuan. Dan tidak ada sesuatu ini yang lebih mulia, lebih berharga daripada ilmu. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau ditanya, manin nas indah, siapa menurutmu yang kau anggap itu sebagai manusia itu siapa? Maka beliau mengatakan, yang aku nilai anggap sebagai manusia hakiki sejati itu ya al-ulama, al-amilun, al-mukhlisun. Para ulama, orang punya ilmu, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Beliau ditanya, manil muluk, lah raja itu siapa? Pemimpin itu siapa? Beliau pun mengatakan, az-zuhad fid dunya, yang layak disebut sebagai pemimpin itu orang yang zuhud dalam urusan dunia. Wa manis safar, nah orang yang rendah, orang yang hina itu siapa? Alladzina yaquluna dunya bi-ilmihim wa amalihim wa dinihim, orang yang mencari dunia dengan ilmunya, dengan amalnya dan agamanya. Ilmunya digunakan untuk mencari dunia, amalnya digunakan untuk mencari dunia, agamanya ini digunakan untuk mencari dunia. Itu adalah orang-orang yang rendah, itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Hasanul Basri beliau mengatakan, para ulama, orang-orang berilmu itu adalah lentera, lampu dari sebuah zaman. Sehingga para alim, ulu alim, orang-orang alim itu adalah misbah zamani, ibarat lentera yang ada di zamannya, yang akan menerangi orang yang hidup pada zaman tersebut. Orang-orang punya ilmu itu ibaratnya seperti lampu-lampu ini. Lampu ini apa? Ya menerangi, menyinari. Menyinari siapa? Menyinari mereka yang hidup ada di zaman tersebut. Mereka ada yang lampunya terang, ada yang biasa, ada sih rodok redup itu. Bahkan ada juga mereka itu bukan cuma menyinari yang ada di zamannya, tapi menerangi, menyinari untuk zaman-zaman yang setelahnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika mensifati Al-Habib Abdullah Haddad dalam syair qasidahnya bil fathi wal irsyadi wal imdadi tabatat qawaidu syekhuna Haddadi. Di tengah syair beliau mengatakan wa kullu man jaa ba'dahu mustasbihuna bi nurihil wa qalbi. Semua yang datang setelah beliau, itu setelah beliau Abdullah Haddad, itu mengambil cahaya sinar daripada apa yang dibawa oleh Al-Habib Abdullah, ibarat seperti lampu sinar yang terus menyala untuk sepanjang masa. Sampai beliau mengatakan Rabbi ainun Nabi Muhammad bahwa lahu min ahsanil aulad. Hati Nabi Muhammad menjadi senang, hati Nabi Muhammad menjadi gembira, punya turunan seperti Al-Habib
bisa menyenangkan, menggembirakan hati daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu menyinari, mengajarkan ilmu yang ada di setiap zamannya. Karena kalau tidak ada ulama, tidak ada orang berilmu, manusia ini akan lihat kayak binatang. Lawan ulama alasan bahaya. Kalau bukan karena adanya ulama yang membina umat, yang mengajarkan umat, manusia itu akan menjadi hidupnya liar, ya, seperti binatang. Beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hayatul ilmi bisu'al anhu wal amal bih. Ilmu itu akan menjadi hidup dengan adanya soal pertanyaan. Dengan adanya soal pertanyaan, jadi orang itu kalau nggak paham, orang itu kalau nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu, tanya sama orang yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Bagaimana tentang ibadah kita ini yang menjadi kewajiban rutinitas kita sehari-hari? Wudhunya kita itu sudah betul atau belum? Sholatnya kita itu sudah benar atau belum? Tanya. Bukan nggak ngerti tapi nggak mau tanya. Tanya. Hidupnya ilmu itu dengan adanya pertanyaan, dan yang kedua dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kalau nggak ngerti nggak mau tanya, dan sudah ngerti nggak amalkan, maka ilmu itu akan mati. Wa mautuhu bitar iman, meninggalkan keduanya akan membuat ilmu itu menjadi mati. Al-Ikrimah rahimahullah mengatakan, jangan kamu ajarkan ilmu kecuali kepada mereka yang mau membayar harga dari ilmu tersebut. Jangan ajarkan ilmu kecuali mereka yang membayar harganya ilmu. Maka ditanya, wa ma'amahu, lah harganya ilmu itu apa? Maka beliau mengatakan, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Artinya ajarkan ilmu kepada mereka yang mau mengamalkan ilmu. Kalau orang yang nggak mau mengamalkan ilmu, percuma, nggak usah kamu ajarkan. Ajarkan ilmu itu kepada mereka yang mau mengamalkan ilmu tersebut. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini orang-orang soleh terdahulu, orang solehin terdahulu, mereka menggunakan waktu-waktunya itu untuk cari ilmu, menyibukkan waktunya untuk cari ilmu. Ketika mereka sudah punya ilmu, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Faidah alimu, kalau mereka sudah mengetahui apa, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Yang mana? Kalau mereka sudah mengamalkan ilmunya, mereka akan sibuk dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, sudah tidak lagi urusan dengan manusia. Menyibukkan waktunya mengamalkan ilmu, konsentrasinya fokus hanya kepada Allah. Gak sibuk dengan urusan manusia. Kalau sudah seperti begini, karena orang alim ini sibuk dengan ilmunya, kita punya ilmu, dia amalkan, sibuk dengan amalnya, orang akan kehilangan orang itu. Fulan mana fulan ini? Tidak ada fulan, tidak ada, kehilangan. Akan kehilangan. Ketika tidak ada, maka akan dicari. Boleh itu, cari. Ketika dicari, mereka akan lari. Takut fitnah ada dalam dirinya. Takut fitnah ada dalam dirinya. Ini yang dilakukan mereka ini. Kalau sekarang ini kebalikan, la ilmu wala amal, tapi kepingin terkenal, kepingin dicari orang, kepingin dikejar oleh orang. Kalau dulu mereka nggak mau, mereka ini nggak mau sampai ada orang tahu, sampai ada orang kenal atau segala macam, enggak. Justru kalau banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal, mereka menghindar. Mereka menghindar, takut fitnahnya, takut fitnah. Nah, kalau yang seperti itu takut fitnah, kemudian masa yang sekarang ini merasa aman daripada fitnah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua.
ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling keras mendapatkan azab siksa dari Allah pada hari kiamat, orang punya ilmu tapi ilmunya nggak manfaat. Maka itu orang-orang punya ilmu, ya alhamdulillah, tapi juga perlu berhati-hati. Karena kalau ilmu ternyata tidak diamalkan, justru akan mendapatkan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Man aftan nas fil muskilat min ghairi tarabbus wala ta'ammul." Ada satu problem masalah. Ada satu problem masalah. Kemudian dia diminta untuk memberikan jawaban, memberikan fatwa. Ternyata memberikan jawaban, memberikan fatwa itu gak dipikirkan dulu, gak direnungkan dulu. Jadi kalau sebetulnya ada problem, ada masalah, duduk kumpul bareng, satu masalah, duduk bahas ini masalah ini bagaimana, seperti apa, dipikirkan, direnungkan. Ini ada satu masalah, dimintai fatwa, dimintai jawaban, langsung dijawab, gak dipikir, gak direnungkan. Ini berarti dia telah menarik dirinya untuk mendapatkan, untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan beliau mengatakan, "Man aftan nas fi kulli ma yas'aluna fa huwa majnun." Orang kalau dikasih pertanyaan, kemudian semua pertanyaan dijawab. Ada orang tanya bagaimana? Jawab. Ada orang tanya jawab. Jawab. Ini bukan dikatakan hebat, wali, pintar, tapi yang beda belah kata Ibnu Mas'ud, model kayak begini orang gila. Bahwa majnun orang gila. Kalau dikasih pertanyaan jawab, kasih pertanyaan jawab, kasih pertanyaan itu pikir, renungkan, bagaimana, seperti apa. Kalau sekarang kan orang kepingin dianggap hebat, ya kepingin dianggap hebat, bagus. Padahal mungkin bukan ucapan dia, bukan kata-kata dia, tapi di bawahnya ditulis akan dia yang benar. Jadi nyontek omongan orang lain, bukan fatwanya dia, tapi dia memberikan jawaban seakan-akan dia yang memberikan fatwa. Kalau orang-orang dulu enggak ikhlas mereka itu di dalam ilmunya. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, janganlah kalian jadi orang yang mengumpulkan ilmu model gaya kayak ulama, tapi ternyata tingkah lakunya kayak seperti orang-orang dulu. Jangan kalian cuma mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, tapi perilaku tingkah lakunya gak sebanding dengan ilmu tersebut. Modelnya gaya kayak ulama, tapi perilaku tingkah lakunya seperti orang-orang yang bodoh. Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan, ilmu itu sangat banyak, tapi gak semuanya bermanfaat. Begitu juga ulama, orang berilmu itu juga banyak, tapi semuanya tidak bisa dijadikan sebagai pembimbing sebagai pemberi petunjuk. Ibrahim bin Musa mengatakan, orang yang paling banyak menyesal nanti ketika hari kiamat adalah orang punya ilmu dan ternyata ilmu itu dibuat bangga-banggaan di hadapan orang. Allah bekali dia dengan ilmu, ternyata ilmunya malah dijadikan sombong. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Dia merasa sudah tidak ada yang lebih pandai daripada dia. Maka itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yazalul mar'u aliman madama yadun annahu fi baladih man huwa a'lam. Orang itu akan dikatakan sebagai orang alim kalau dia itu menyangka, mengira, menganggap bahwa di daerahnya dia itu masih ada orang yang lebih pandai dari dia. Ini orang dikatakan orang alim. Kalau dia masih
ceritanya ada di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Disuruh belajar, jangan kau menganggap dirimu yang paling alim, dirimu yang paling pintar. Ada yang lebih pandai, ada yang lebih pintar daripada kamu. Ini seorang nabi, seorang rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang yang biasa seperti begini, kemudian menganggap dirinya itu sebagai orang yang alim? Beliau juga mengatakan ini. Beliau Al-Imam Fudayl bin Iyad menceritakan, saya ini nangis kalau melihat orang punya ilmu tapi ternyata dipermainkan oleh dunia. Nangis kalau lihat orang-orang punya ilmu yang dipermainkan oleh dunia. Seandainya mereka orang punya ilmu itu ahli Quran, ahli hadis, mereka itu orang-orang yang zuhud dari dunia, maka nggak akan diremehkan manusia. Lah orang alim sibuk dengan urusan dunia, maka orang pun akan menganggap dia itu nggak sepenuh hati, Pak. Jujur saja nggak akan sepenuh hati menganggap seperti begitu. Bagaimana orang alim kok sibuknya dengan urusan dunia ini? Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, kalau orang alim itu sibuk mencari dunia, maka akan hilang wibawa yang ada dalam diri. Nur cahaya ilmu yang ada dalam dirinya itu hilang. Kewibawaan yang ada dalam dirinya itu akan hilang. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, hukuman bagi para ulama yang sibuk dengan urusan dunia ini, Allah akan membuat hatinya menjadi mati. Matinya hati itu ya karena apa? Mereka mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Ilmunya itu hanya digunakan untuk mendekat dengan orang-orang yang ahli dunia saja. Al-Imam Sa'ad bin Musayyib mengatakan, kalau engkau melihat orang alim, idza ra'aitumul alim yakhsha abwabal umara fahuwal is. Kalau kamu lihat orang alim kok senang ada di pintunya para pejabat, maka dia adalah seorang pencuri. Dia itu adalah seorang pencuri, maling. Orang alim kok dia mendekat kepada umara pejabat, ini adalah maling. Barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, ternyata kemudian berjalan menemui pejabat dengan tanpa keperluan yang darurat, tanpa hajat doruri, tanpa keperluan darurat, maka dikatakan apa? Dia itu telah terjerumus ke neraka jahanam sebanyak langkah dia menuju ke tempat pejabat tersebut. Berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka jahanam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, idza ra'aitumul alim yuhibbud dunya fattahimu fid dunya. Kalau engkau melihat orang alim kok senang dunia, ya maka pantas kalau kamu mencurigai dia. Curigai gak mau model ini. Ono wong alim kok senengnya dunia, curigai dalam urusan agama ini. Curigai dalam urusan agama ini. Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan, orang yang celaka kelak pada hari kiamat, orang alim mengajari manusia dengan ilmu yang dimiliki. Punya ilmu, diajarkan pada orang, sampaikan ke orang ilmu. Tapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini orang yang paling celaka nanti pada hari kiamat. Ini orang yang paling celaka pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah
ustaz itu amanat, jadi kiai itu amanat, punya ilmu tapi gak ngamalkan ilmunya, hukumannya adabnya berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang punya ilmu ini ujiannya berat, ujiannya berat. Orang punya ilmu ini, maka itu mohon doanya, minta doanya, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu-ilmu kita ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang akan mengantarkan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang menyelamatkan dunia sampai dengan akhirat. Jangan sampai ilmu ini menjadi hujah yang akan memberatkan dan akan mengantarkan untuk mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, turunan kita, anak-anak kita, Allah jadikan sebagai al-ulama al-amiluna bil-ilm, orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bimbingan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih kepada jajaran takmir Masjid Miftahul Huda atas waktu yang diberikan dalam kegiatan Khatmil Quran malam hari ini. Diumumkan untuk besok malam kegiatan Khatmil Quran ada di Pondok Pesantren Sendang Delingo di Kecamatan Belawi. Besok malam ada di Pondok Pesantren Sendang Delingo Belawi. Karena kecamatan, yang punya waktu kesempatan diharapkan kehadiran. Dan seperti biasa, acara akan kita tutup dengan doa ada di halaman masjid. Yang mohon doa bantuan untuk mereka yang lagi sakit, mudah-mudahan